Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Dan kita lanjutkan dengan kewajiban yang lain, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita sebagaimana janjinya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat manusia berdasarkan iman, berdasarkan ilmu dan iman yang ada di dalam dirinya. Maka semoga dengan menuntut ilmu ini kita Allah angkat derajat kita, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas salah satu apa yang disinggung di dalam hadis Arba'in Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu hadis yang ke-38. Nawawi mungkin dengan pernah membahas hadis ini, yaitu tentang wali, tentang wali. Dengan mungkin sering mendengar kata ini ya, wali. Kata wali, kalau kelolaan panjenengan mendengar kata wali, yang ada di benak kelolaan panjenengan tahu wali Songo, karena jumlahnya 9 nih. Wali Songo, yang lain Pak. Kalau kita mendengar kata wali, maksud betul kenutan yang lain Pak. Jadi kan punya siswa betul, punya siswa, punya putra betul, punya putra ya Pak. Nah, no Pak, wali murid Pak. Ini buat semua mau nih. Wali murid Pak. Wali murid kan wali sama betul. Ini betul ini, betul kok. Kalau hanya kali wali sama betul. Maksud saya pengertiannya Pak. Wali murid kali wali sama betul. Betul. Nek wali sama loh Pak. Sudah sama, wali murid kata sudah oke. Jadi kita sering mendengar kata wali Pak, kata wali dan sebagainya. Wali itu misalnya wali nikah, berarti sih Pak, wali nikah. Wali nikah sebenarnya bapak, betul Pak. Kalau kita mau menikahkan seorang perempuan, wajib Pak, rukunnya harus ada walinya Pak, gitu Pak. Wajib bagi seorang anak perempuan untuk mendatangkan walinya, yang wali itu berhak menikahkannya. Kalau tidak ada bapaknya, maka ada wali-wali yang lain kan begitu ya Pak. Sampai ada wali hakim kan betul ya. Berarti pengertian wali itu apa? Kalau wali itu orang tuanya bagi perempuan yang mau menikah, kemudian wali bagi murid itu berarti wali berarti yang apa Pak? Yang mewakili gitu ya Pak. Kemudian, nah kalau wali songo saya belum paham Pak.
Kalau wali songo itu maksudnya mungkin ya wali yang jumlahnya 9 gitu. Tapi dalam pengertian ini wali itu yang menjamin Pak, yang memberikan perlindungan itu disebut wali. Kalau wali murid berarti murid itu ada yang melindungi gitu Pak, yang menjaganya, yang memeliharanya, kemudian yang apa lagi menanggungnya. Kalau ada apa-apa dipanggillah wali murid itu. Dan ya Pak, perempuan juga gitu, kalau menikah siapa walinya? Yang menanggung kehidupannya dari kecil sampai besar, maka orang tuanya disebut walinya Pak, bapaknya disebut wali Pak. Maka ketika nikah salamannya bukan dengan ibunya Pak. Ente sing salaman kali ibu itu betul sah. Salamannya mesti kali bapaknya Pak. Salaman ngeten iki, saudara Andi, ya engkau saya nikahkan dengan putriku dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saat ini nikahnya itu mau ini Andi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Ketika seorang bapak niku salaman Pak, kalian cinta niku mempelai laki-laki, kata nikah itu harus dijelaskan Pak. Kata nikah itu perwaliannya bapak tadi diserahkan sepenuhnya kepada laki-laki tadi, sehingga seolah-olah, mohon maaf kalau boleh saya terjemahkan, ya Pak, wahai Andi nanti cinta Budi, wahai Budi, wahai Budi, engkau saya nikahkan dengan putriku, okay? Dulu yang ngopeni kulo, dulu yang ngasih nafkah saya, dulu yang net panas sing ngeyupi aku, dhisik sing nelan duwe sandangan aku, sing golek pangan aku, saiki tak serahke nyang kowe. Kan ngoten lho Pak. Ki sing kaku ngomong, saya terima. Ki biasane mboten mudeng iki. Iki sing kaku mboten mudeng. Guru saya terima nikahnya dengan swah. Ngoten Pak. Makanya mboten mudeng. Sing dimaksud saya terima itu apa? Ngertine kudu ditampa anak itu utuh. Kok nek sautuh kembali ngoten. Nauzubillah. Nggih, mboten ngoten. Jadi ketika saya terima itu seluruh tanggung jawab walinya diserahkan kepada laki-laki tadi Pak. Berarti seorang istri yang mewalini siapa Pak? Yang menanggung siapa Pak? Suami kan Pak. Istri itu yang menanggung suami. Besok akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Bagaimanakah istrinya? Jadi istri itu haknya ada 5, kalau suami haknya ada 2. Ibu-ibu menurut ibu sering saya sampaikan, hak ini dengan 1, santan, pangan, papan, perhatian, kalian pendidikan. Bapak-bapak yang belum bisa mendidik istri, kewajiban dengan memang betul at-taqwa. Malu lebu, tapi nama apa? Nah, itu memang gitu. Ini tak betul sakit di didik. Nah sakit di pangetan dia. Jamaahnya beritanya boleh, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sedikit yang saya cintai, hadiran didik ngajinya Pak. Karena dengan betul sakit memang betul kan masjid kan itu ya. Dan pengelolaan panjenengan akan dimintai kan tanggung jawabnya. Kan akan dimintai tanggung jawabnya. Maka seorang istri haknya tadi kita 5, kalau suami haknya 2. Gitu Pak, haknya kepada istri 1 dipandang menyenangkan, yang kedua taat pada suaminya. Apa? Istri harus taat sama suami, itu haknya Pak. Ini 2 itu, jadi istri kalau dipandang suami harus menyenangkan. Ini dipandang menyenangkan. Ibu-ibu ngoten nggih Bu. Nek di sawah suami bagaimana? Menyenangkan. Oh, bukan menyenangkan. Kesannya yang menyenangkan, bapak-bapak ibu itu numbaske komunitasnya yang menyenangkan. Bapak nawak butuh nama kerja, gitu. Kesannya menyenangkan loh Bu. Gini, butuh sama sandang, jadi kembali ke wali. Jadi wali itu yang menanggung, menanggung. Wali itu yang menjamin, Pak. Dan dengan kertas gitu, ada wali yang disebut juga mungkin wali songo ya. Kira-kira keistimewaannya wali apa Pak? Keistimewaannya kan kita sering menyebut kata wali itu Pak. Keistimewaannya wali apa Pak?
pasti dia mampu, gitu ya Pak. Kalau di dalam hadis Arba'in Imam Nawawi yang ke-38, ini yang buka, keistimewaan wali Allah itu atau wali itu, jika dia meminta kepada Allah, kata Allah dalam hadis qudsi, dalam hadis Arba'in Imam Nawawi itu, kalau dia meminta kepada Allah akan diberi, dan jika dia minta perlindungan akan dilindungi. Itu keistimewaannya wali. Yang menjadi masalah, siapakah wali Allah itu Pak? Siapa yang disebut dengan wali Pak? Yang disebut dengan wali di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64, kemudian Quran surat Al-Baqarah surat ayat 257, setelah ayat kursi dengan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allahu waliyul ladzina, Allahu ladzi apa? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang beriman. Walinya orang beriman. Kemudian di dalam surat Yunus juga disebutkan begitu. Ala inna awliya Allah. Tahukah kalian siapakah wali-wali Allah itu? Disebutkan begitu Pak. Kemudian di dalam surat Al-Anfal juga disebutkan Pak, kata pengertian dari wali Pak. Ulaika ba'duhum awliya ba'di. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 71 juga begitu Pak. Dan seterusnya Pak. Ada kurang lebih yang saya temukan ada 7 tentang kata wali Pak. Jadi wali itu artinya yang melindungi Pak, yang menjamin Pak. Lantas siapa yang disebut wali Allah? Yang disebut wali Allah itu seperti artinya di dalam surat Yunus. Dalam Yunus ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ciri-ciri wali Allah, ciri-ciri wali Allah itu mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak punya rasa sedih. Tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih. Cirinya wali Allah. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi yang disebut wali Allah itu bukan orang yang keramat, bukan orang yang luar biasa tidak bisa ditiru atau memiliki kelebihan tertentu sehingga orang terkagum-kagum kepadanya. Tapi yang disebut dengan wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Mereka yang beriman kepada Allah dengan sepenuhnya dan mereka orang yang bertakwa. Kalau mereka beriman kepada Allah dan bertakwa, maka disebut oleh Allah itulah wali Allah. Itulah apa? Orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah, orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, dan itu janji Allah. Janji Allah SWT. Sifat mereka tidak pernah punya rasa takut, Pak. Kenapa harus takut? Wong sudah dijamin sama Allah. Sebagaimana tadi anak Pak, atau siswa tadi gitu. Wali muridnya siapa? Kenapa anak itu harus bersedih Pak? Sedangkan dia sudah dijamin sama bapaknya. Bapaknya mengatakan, nah kamu cukup belajar saja. Kan begitu Pak. Nah belajar saja. Orang sah aneh-aneh. Nanti kalau saya hafal gimana? Saya yang cari nafkah. Nanti kalau saya bayaran gimana Pak? Biar saya bapak yang cari. Kan begitu Pak. Jadi kalau orang yang beriman itu kenapa tidak takut? Karena dia sadar, dia tahu kalau yang menjamin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dijamin Pak. Tapi syarat yang kedua, karena Allah sudah menjamin, maka tugas kita sebagai wali Allah adalah mereka memelihara hubungan itu. Mereka memelihara hubungan itu agar hubungan perwalian itu menjadi baik. Agar hubungan antara Allah dengan orang yang beriman itu baik. Bagaimana?
mereka bertakwa. Takwa itu artinya menjaga hubungan. Takwa itu bisa diartikan menjaga hubungan, menjaga kedekatan, agar anak dengan bapak itu terjaga kedekatannya. Maka dia harus juga mengikuti arahan dari orang tua. Maka orang yang bertakwa itu dia sangat mentaati Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang disebut wali Allah itu adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis Arba'in Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, saya bacakan hadisnya, terjemahannya saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi walimu, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Siapa yang memusuhi waliku, jadi wali Allah tadi siapa? Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Jadi walinya orang beriman dan bertakwa itu adalah Allah. Dan Allah sangat benci atau memusuhi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita menyakiti orang-orang yang beriman atau memusuhi orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena walinya Allah. Kalau sudah walinya Allah, pelindungnya Allah Subhanallah, siapa lagi Pak yang akan bisa melindungi mereka? Siapa lagi? Maka tidak heran kalau kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa kuatnya keimanan di dalam hati Nabiullah Ibrahim alaihissalam, betapa kuatnya ketaatannya kepada Allah. Nabi Ibrahim itu kan disebut Khalilullah, ya Pak. Dua nabi yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran uswatun hasanah, dua ya Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Surat apa? Iya, Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian surat Nabi Ibrahim disebut di dalam surat Al-Mumtahanah, bahwa Nabi Ibrahim itu juga disebut uswatun hasanah. Ya, contoh yang terbaik ini orang yang memiliki iman yang kuat, Pak. Dan dua nabi itu disebut di dalam setiap sholat kita. Kalau tasawuf akhir, ya Pak, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim, Pak. Tidak ada nabi yang disebut di dalam surah kecuali dua nabi ini. Nabi itu luar biasa, Pak. Nabi Ibrahim, Pak. Karena dia itu nikmal maula, apa Pak? Nikmal maula wa nikmal nasir, pelindungnya Allah, penolongnya Allah, maka tidak takut Pak dibakar. Untuk apa takut dibakar? Untuk apa takut sama Raja Namrud yang kejam itu? Bukankah saya melaksanakan perintah Allah? Bukankah saya yakin kepada Allah? Kalau dia sudah yakin kepada Allah, zat yang memiliki langit dan bumi, Raja Namrud itu ciptaan Allah, Raja Namrud itu milik Allah, kenapa saya harus takut sama Raja Namrud? Walaupun dibakar saya tidak takut. Makanya ketika dibakar, datang dua malaikat, ditolak tawaran itu, sama Nabi Ibrahim ditolak. Tidak butuh malaikat, saya butuh Allah. Akhirnya Allah berfirman tadi, api dinginlah. Dingin Pak, selesai. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sangat yakin kepada Allah, dan dia orang yang mengikuti semua perintah Allah. Dan Nabi Ibrahim adalah disebut uswatun hasanah, contoh Pak. Dan kalau Allah sudah menyebut contoh, pasti bisa ditiru. Jadi siapakah wali Allah itu? Siapa saja Pak.
Tidak orang tertentu atau orang khusus, siapapun hamba Allah yang memiliki keimanan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah, maka dia disebut sebagai wali Allah. Sebagai wali Allah. Dan wali Allah itu mereka sangat beriman kepada Allah dan mereka sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada dua jenis Pak wali Allah Pak. Di dalam surat Al-Waqiah cuma ada wali Allah yang lebih dulu Pak. Namanya as-sabiqunal muqarrabun. Dan yang kedua disebut ashabul yamin dalam surat Al-Waqiah. Apa itu dalam surat Al-Waqiah itu wa kuntum azwajan salasah. Ketika hari kiamat nanti akan terpecah jadi 3 golongan. Wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Wali Allah itu ada yang wali terdepan Pak. Mereka siapa? Orang-orang yang terdahulu beriman kepada Allah. Orang-orang yang terdahulu beriman dan sebagian kecil qalilun minal akhirin. Itu sebagian kecil adalah orang-orang yang kemudian Pak. Jadi yang disebut wali Allah itu ada orang yang terdepan paling dahulu. Mereka orang-orang para sahabat Rasulullah paling depan di dalam ketakwaan dan keimanannya kepada Allah. Dan kemudian ada yang sebagian kecil. Nah, kita juga bermohon kepada Allah semoga kita masuk dalam golongan itu. Golongan yang disebut dengan sebagian kecil di orang-orang yang kemudian. Sebagian kecil dari orang-orang yang kemudian. Jadi itu yang disebut wali Allah. Maka kita jangan sampai salah mengartikan kata wali. Wali itu siapapun dari kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman itu yang mewujudkan, mengaplikasikan kehidupannya dengan rukun iman itu, yang 6 itu. Dia sangat beriman kepada Allah. Dia mempercayai malaikat, dia mempercayai kitab, dia mempercayai para nabi dan rasul. Dia yakin dengan hari kiamat dan dia menerima takdir yang baik dan yang buruk. Maka orang yang seperti ini imannya sempurna. Imannya yang sempurna. Dan rukun iman itu ditutup dengan menerima takdir yang baik dan buruk Pak. Orang yang beriman itu mereka akan menerima takdir baik dan buruk Pak. Pemberian Allah yang baik dia terima, pemberian yang buruk dia terima. Kenapa? Karena orang beriman itu yakin Allah itu pasti melindungi kita. Allah memberikan itu tidak mungkin ada yang jelek. Cuma persepsi manusia saja yang mengatakan jelek. Semua pemberian dari Allah itu baik Pak. Cuma manusia saja yang mengatakan ini baik, ini buruk. Mohon maaf, musibah itu baik atau buruk? Bagi orang yang beriman, Pak, musibah itu baik. Kenapa? Karena dengan adanya musibah kita akan mendapatkan gelar orang-orang yang sabar. Dari mana kita akan tahu sabar kalau tidak dengan sesuatu yang tidak menyenangkan? Bagaimana kita tahu syukur kalau kita tidak pernah berhadapan dengan nikmat? Kan begitu Pak. Jadi semua yang datang dari Allah bagi orang yang beriman itu adalah baik Pak. Tidak mungkin jelek. Seorang ibu yang memberikan misalnya Pak, memberikan sesuatu kepada anaknya, mungkin bagi anak itu keburukan Pak. Tapi insya Allah kebaikan bagi anak itu. Misalnya anaknya minta Pak, permen ya Pak, terus ibunya tidak kasih, apakah itu keburukan bagi anaknya Pak? Karena ibunya tahu nanti kalau saya kasih permen tiap hari mungkin ada yang rusak di anggota tubuhnya gitu Pak. Mungkin giginya akan gigit, terus apa lagi Pak? Mungkin bisa kegedutan karena terlalu banyak manis-manis gitu Pak, dan sebagainya. Jadi orang yang beriman itu sangat yakin kepada Allah. Semua yang Allah berikan itu selalu baik. Maka kita lihat dalam sejarah para nabi dan rasul itu, apakah mereka pernah punya rasa khawatir? Tidak pernah. Apakah mereka punya rasa takut? Tidak pernah.
apapun yang beliau hadapi, mereka selalu menjadi Allah menjadi jaminan. Allah lah segala-galanya. Maka sudah sepantasnya kita itu. Hidup ini kan penuh persoalan, hidup ini kan penuh ujian, ya. Hidup ini penuh dengan persoalan. Kita akan mampu menghadapi hidup ini jika kita mengedepankan iman kepada Allah. Bahwa orang yang beriman kepada Allah pasti meyakini Allah pasti memberikan yang terbaik. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi orang atau menjadi wali Allah atau Allah menjadi jaminan di dalam hidup kita, maka ikuti perintah Allah. Ikuti perintah Allah. Setiap Allah perintahkan kita ikuti, maka jaminannya Allah. Allah suruh sholat kita sholat. Allah suruh zakat kita zakat. Allah disuruh haji kita haji bagi yang mampu. Allah disuruh ini halal ini haram kita ikuti. Maka hadis dalam hadis arba'in itu Allah melanjutkan firman-Nya di dalam hadis kursi. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka aku akan mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku adalah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk menggenggam, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan. Dan jika dia meminta perlindungan, niscaya akan aku lindungi. Itu. Jadi ketika seseorang sudah beriman kepada Allah, maka orang yang beriman itu pasti mengikuti keinginan Allah. Sifat dasar orang yang paling bertakwa itu adalah mengikuti keinginan Allah. Yang sering saya sampaikan ya Pak, kita datang ke sini itu bukan keinginan kita Pak, kita mengikuti keinginan Allah. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu tidak makan daging babi? Karena mengikuti keinginan Allah. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu kalau tengah malam bangun untuk sholat tahajud? Karena mengikuti keinginan Allah. Kenapa kita mungkin jam 3 subuh atau jam 4 subuh bangun Pak? Karena mengikuti keinginan Allah, bukan mengikuti keinginan kita sendiri Pak, atau hawa nafsu. Karena sifat dasar orang yang bertakwa itu hidupnya selalu mengikuti keinginan Allah. Kalau dia sudah mengikuti keinginan Allah, maka jaminannya Allah. Sebagaimana seorang anak yang mengikuti keinginan orang tuanya, tolong dibantu, ya. Tolong dibantu. Dia ikuti terus keinginan orang tuanya, insya Allah akan muncul rasa cinta dari orang tua. Dan ketika muncul orang tua, rasa cinta dari orang tua, maka anak itu tidak perlu minta, orang tua sudah mengasihi. Misalnya orang tua anaknya belum punya sepeda motor, tidak usah minta Pak, atau ibunya bilang sama bapaknya, itu anaknya kok pesantren kan kami duit motor, ini dia percaya HP dulu, kok isik. Anaknya gak bisa, tapi orang tua yang paham biasanya begitu. Karena melihat anaknya baik, ya, turut sama orang tua, maka pasti akan muncul rasa cinta dan kasih sayang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk meraih sifat takwa ini, yang pertama, lakukan yang wajib Pak. Dan yang wajib ini sudah memang harus begitu dilakukan. Laksanakan yang wajib sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa. Jangan pernah meninggalkan yang wajib Pak. Dan kalau kita ingin lebih mulia lagi Pak, lebih mendapatkan kemuliaan lagi, maka laksanakan yang sunnah. Laksanakan yang sunnah. Yang wajib itu memang harus dilakukan Pak. Kemarin mungkin sudah saya sampaikan, sholat 5 waktu itu wajib atau sunnah Pak? Wajib kan ya? Sholat 5 waktu wajib. Kalau orang sholat 5 waktu itu memang sudah harus begitu Pak. Jadi apa ditinggalkan?
Ini sudah menjadi kewajiban. Kalau pengelolaan pajak sholat 5 waktu itu memang seharusnya sudah begitu. Misalnya kalau ada orang yang bilang, saya kalau Ramadan, puasa Ramadan itu memang seharusnya atau istimewa? Seharusnya, Pak. Atau seorang suami bilang gini, saya tiap hari cari nafkah untuk keluarga, itu memang seharusnya atau istimewa? Seharusnya begitu. Saya tidak makan daging babi, itu sudah seharusnya atau istimewa? Ya memang seharusnya begitu. Walaupun nanti karena dia mengikuti perintah Allah, maka dia akan mendapatkan keistimewaan dari cinta dari Allah. Tapi kalau kita ingin mendapatkan cinta yang lebih, kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi, Pak, dan ikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau ingin lebih dicintai oleh Allah, ikuti sunnah. Jangan hanya yang wajib, Pak. Jangan hanya yang 5 waktu, ikuti yang sunnah. Bapak-bapak ingin lebih dicintai ibu-ibu, Pak. Nah, kalau pengen lebih dicintai ibu-ibu, jangan hanya kasih nafkah, Pak. Jangan hanya cari nafkah. Cari nafkah itu akan mendapatkan cinta dari ibu, karena mampu memenuhi kebutuhannya dan mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Tapi kalau yang lebih, Pak, kasih yang lebih, Pak. Nomor itu, Pak. Nomor Bu, kira-kira bapak-bapak yang lebih dicintai ibunya, maka harus ngasih nomor hadiah, Pak. Hadiah nafkah tiap hari. Misalnya ibu membuat proposal, ini ya, ini Pak, kebutuhan sehari-hari misalnya 5 juta, terus dikasih ibunya. Nah, suatu saat dikasih hadiah, sering-seringlah mengasih hadiah, karena hadiah itu akan memunculkan rasa kasih sayang. Jadi kalau ingin lebih dicintai lagi, maka berilah hadiah. Ibu-ibu sering menerima hadiah dari bapak-bapak. Boten. Mulai besok jangan minta hadiah. Hadiah. Meskipun hanya dompet seharga 20.000. Nanti dompetnya buke niku, ya lah. Pun rotot bolong-bolong. Tanda-tanda berdandel mawon. Dengan apa diem, gitu. Tumbaske, gitu Pak. Nek pun ampun berdompet tok. Sak jeruknya yang di sini nyambut dompet. Piro Pak regane 20 kurang bali, aja ditonton regane. Tontonan isine, gitu Pak. Isine 20 juta, misalnya. Ibu-ibu seneng banget, Bu. Seneng nggih, Bu. Nafkahe sebulan itu kalau 5 juta. Ya, setiap minggu dikasih hadiah 1 juta. Seneng banget, Bu. Seneng. Kok sini bojoku kok orangnya klik-klik gitu ya. Nah, tupaknya klik-klik ya, Bu. Sing warnane kuning nggih, napa ngertos? Karet. Karet. Kalau kasih hadiah, Pak, akan muncul rasa kasih sayang, kan begitu kata Rasulullah. Saling memberi hadiahlah kalian di antara sesama, maka akan muncul rasa kasih sayang. Kados karyawan, Pak, dengan kata karyawan tugasnya namun nyapu, Pak, utawa tugasnya ngomong lari. Tapi karyawan itu selain ngomong lari, ternyata kayak deket gitu di sini, Pak. Nyapu, ngepel, betul Pak. Maka tugasnya mau guru disanjangin ya, tugas meneng gini guru ngomong. Tapi ini kalau harus ngepel, nyapu, gitu, bantu yang lain, gitu, teman buat juragan. Teman Pak, gajinya modal. Gajinya sampai 1 juta. Ini kok yang ngewangi yang lain. Dan tambah senang, Pak. Maka Allah itu akan semakin mencintai hambanya kalau dia mau melakukan yang sunnah, Pak. Jangankan yang sunnah, yang mubah sangat dianjurkan juga dilaksanakan, Pak. Dilaksanakan juga. Yang sunnah-sunnah yang mungkin kan ada yang sunnah muakkad, yang ada yang muakkad.
Ada yang sunnah sangat dianjurkan, ada yang sunnah kadang-kadang, misalnya. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, maka jangan tinggalkan yang wajib, Pak. Tapi yang sering kami sampaikan di majelis ini, kalau belum dipenuhi yang wajib, jangan ampun fokus yang sunnah. Laksanakan dulu yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Terus saya sering saya sampaikan di bulan Ramadan, banyak orang yang sholat tarawih tapi tidak pernah sholat subuh. Ya, banyak, Pak. Ada orang yang sholat tarawih. Kenapa dia sholat tarawih, Pak? Karena bukan kontrolnya, tapi tidak pernah sholat subuh. Apa buktinya? Sholat tarawih kebak, gitu, Pak. Sholat subuh sepi, Pak. Sepi itu bisa dua kemungkinan. Setunggal untuk sholat subuh, senang-senang sholat subuh ini dia, gitu, Pak. Atau mungkin malah kabeh dolan sholat subuh. Jadi kemungkinannya dua, Pak. Jadi kadang-kadang mereka mengerjakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Kados menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib atau sunnah? Wajib, Pak. Tapi kebiasaan menuntut ilmu itu hilang dari generasi sekarang, Pak. Zaman Rasulullah itu menuntut ilmunya setiap waktu duha. Waktu duha itu mereka menuntut ilmu. Ya, maka yang diminta oleh Allah Rasulullah setiap pagi doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang diminta pertama kali apa? Ilmu. Nabi itu setiap pagi, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri beliau, mengatakan setiap pagi Rasulullah berdoa, yang pertama diminta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Yang pertama diminta, ya Allah berilah aku ilmu, Pak. Dan dari mana ilmu itu didapat? Dari majelis ilmu. Dari majelis ilmu. Dari mana kita akan mendapatkan ilmu kalau tidak lewat majelis ilmu? Maka yang pertama yang harus kita perbanyak, Pak, itu adalah ilmu. Nabi Adam pertama kali diciptakan boten dibekali apa-apa kecuali wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka aku ajarkan kepada Adam semua nama benda-benda. Ilmu dulu, Pak. Ketika Nabi Adam diajarkan nama benda-benda, malaikat tidak mampu menyebutkan, maka nyatalah bahwa Adam lebih mulia daripada malaikat dan kalangan jin, Pak. Maka kemudian Allah perintahkan wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Maka Allah perintahkan semua malaikat sujud dan semua malaikat sujud memuliakan